Pemirsa, dua gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih dilakukan proses evakuasi. Sementara untuk melakukan proses evakuasi dua gerbong yang anjlok, petugas KAI masih menunggu alat berat. Selain itu, petugas KAI juga mempercepat perbaikan perlintasan kereta api yang rusak akibat dua gerbong anjlok tersebut. Detik-detik kereta api Purwojaya rute Gambir Cilacap mengalami anjlok di Stasiun Kedung Gede Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, dua gerbong di bagian belakang rangkaian, yakni gerbong pembangkit dan gerbong penumpang, terlihat keluar dari rel. Posisi gerbong berada persis di tepi sungai dengan kondisi miring ke sebelah kanan. Selain itu, sejumlah penumpang di dalam kereta api Purwojaya panik saat detik-detik terjadinya kereta anjlok. Insiden kereta anjlok ini dipastikan seluruh penumpang selamat, tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Untuk mengetahui situasi di Stasiun Kedung Gede Kabupaten Bekasi, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Selamat sore rekan-rekan, bagaimana situasi di Stasiun Kedung Gede malam ini, Rudi? Ya, suaranya nggak kedengeran. Baik, Rudi, bisa mendengar suara saya? Rudi, bagaimana situasi di Stasiun Kedung Gede malam ini? Iya, Diandra dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk update terkini kereta Purwojaya jurusan Gambir Cilacap yang sampai saat ini belum dilakukan evakuasi. Dapat kami informasikan memang kejadian pada pukul 14 lebih sampai saat ini masih proses dilakukan persiapan untuk evakuasi, di mana para petugas dari pihak PJKA juga sudah melakukan untuk persiapan untuk melakukan evakuasi. Adapun untuk kereta kren itu sendiri yang akan didatangkan dari stasiun Daop Bandung dan saat ini masih menuju dalam perjalanan, dan proses evakuasi itu sendiri akan dilakukan dengan menggunakan kereta kren. Dan bisa dapat kami gambarkan untuk situasi terkini proses evakuasi itu sendiri saat ini dalam persiapan seperti apa gambar yang sedang dilakukan oleh para petugas PJKA. Ya, bisa kami gambarkan ini saudara lokasi terkini di mana untuk kedua gerbong yang sampai saat ini masih dalam kondisi miring, yaitu gerbong dari gerbong terakhir dan gerbong kedua dari terakhir. Adapun untuk kedua gerbong ini saat ini sudah dilakukan upaya persiapan untuk mengangkat, ada bahan-bahan peralatan. Kalau kami melihat dari sini ada beberapa peralatan yang sudah dipersiapkan, balok-balok besar juga, dan bantalan rel, dan juga kemudian juga peralatan seperti dongkrak yang untuk mendongkrak perbaikan rel juga sudah dipersiapkan. Hanya tinggal menunggu kondisi gerbong kereta kren. Ya, bisa kami gambarkan juga. Ini kondisi terkini sejumlah pihak petugas dari rel kereta juga sudah kami melihat di sini. Ya, saudara, ini ada beberapa petugas memang untuk melakukan tahapan persiapan. Ya, untuk tahapan evakuasi ini, jadi ada beberapa pihak petugas, namun
hanya saya lihat di sini ada beberapa dari Daob 1, di mana Daob 1 ini untuk melakukan persiapan untuk terkait ada beberapa pejabat tadi juga yang dari Daob Pusat Jakarta, Daob Kereta Api ini sudah datang. Namun saya belum lihat dari pihak KNKT, petugas KNKT ini di lokasi. Ada beberapa titik yang memang sedang dilakukan untuk melakukan evakuasi atau mengangkat gerbong kereta yang saat ini terpiring. Nah, bisa saya perlihatkan ini gambar terkini. Nah, ini dari mulai ini lokasi titik jembatan di mana jembatan ini merupakan salah satu gerbong yang hampir nyaris jatuh ke sungai karena di kolongnya ini ada jembatan sungai cukup besar. Ya, Diandra. Untuk sementara itu yang dapat kami informasikan update persiapan dari proses evakuasi kereta. Diperkirakan kemungkinan dalam waktu dekat akan segera sampai kereta kerennya itu sendiri ya, Diandra. Baik, terima kasih Rudi melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kita ke Henry Aprila dari Stasiun Pasar Senen. Henry, apakah anjloknya kereta ini memengaruhi jadwal keberangkatan kereta api secara keseluruhan? Ya, sejauh kami memantau di Stasiun Pasar Senen Jakarta, tepatnya di daerah operasional 1 Jakarta, Diandra dan juga pemirsa, saat ini kami melihat bahwa jadwal keberangkatan masih berjalan normal, bahkan belum ada antrian yang mengular begitu panjang maupun adanya keterlambatan ataupun gangguan keberangkatan kereta api jarak jauh di Stasiun Senen Jakarta. Dan kemudian juga tadi pun kami juga menerima informasi resmi yang disampaikan langsung dari manajer Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, yakni Xvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa sejak tadi sore bahwa jadwal keberangkatan di kereta api di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini belum ada keterlambatan, bahkan gangguan keberangkatan pada jadwal kereta tersebut. Dan tentunya juga kami pun tadi menanyakan berkaitan dengan jadwal keberangkatan ataupun rute komuter lain sendiri pun juga manajer Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyampaikan tidak ada informasi berkaitan keterlambatan maupun gangguan arus kereta di komuter lain tepatnya di Stasiun Senen. Dan tidak hanya itu, dan ada juga pemirsa, kalau melihat situasinya di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini melihat aktivitas dari para penumpang ini masih berjalan dengan kondusif, belum adanya antrian, bahkan juga gangguan yang diterima oleh para calon penumpang yang hendak menggunakan transportasi kereta api untuk melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian juga sejauh ini kami sempat bertanya kepada salah satu penumpang, belum ada keterlambatan, bahkan tidak ada keterlambatan dalam insiden anjloknya kereta yang mengalami anjlok, yakni kereta api Purworejo. Dan tentunya juga sejauh ini kami memantau belum ada informasi terbaru, dan memang sejauh ini kami melihat tidak ada perubahan jadwal keberangkatan maupun adanya regulasi informasi berkaitan dengan gangguan jadwal keberangkatan. Diandra, sementara kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Rudi langsung dari Kabupaten Bekasi. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci, Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Nublek, mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Ya Allah, pas ngarep pulau pas ya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang terguling saat akan keluar di eksit tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Kecelakaan terjadi diduga saat bus kehilangan kendali hingga terbalik dan keluar lajur tol. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang meninggal dunia, sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit di wilayah Pemalang.
Kami dari TKP evakuasi yang masuk IGD itu 9 ya, untuk penanganan dulu. Untuk identitas kan belum tahu, tapi untuk yang meninggal 3 di rumah sakit ini totalnya 12 di sini, 12 di sini. Masuk kami dihubungi jam setengah 10 ya, setengah 10-an. Korban luka masih dalam penanganan tim medis. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi pengemudi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswa SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik. Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.